Hello, selamat datang di studio bocor kami. Ya, studio tempatmu mendapatkan bocoran film India sampai tuntas. Kali ini film India yang dibocorin, ini adalah film terbarunya Shah Rukh Khan loh ya. Aduh, judulnya adalah Pathaan. Ini film baru-baru muncul loh ya. Banyak yang nungguin, banyak yang udah nonton, tapi banyak juga yang gak sempat nonton. Saya bocorin nih sekarang. Para pemerannya ada Shah Rukh Khan sebagai Pathaan, Deepika Padukone sebagai Rubina, Salman Khan sebagai Tiger, dan juga John Abraham sebagai Jim. Pathaan ini ceritanya sebenarnya tentang praharanya India, Pakistan, dan juga Kashmir. Saya langsung cerita aja kali ya, nggak usah pakai basa-basi kali ini. Karena apa? Cerita film ini padat banget guys, banget. Kalian harus nonton dan dengerin saya dengan seksama, oke? Di awal film, ada seorang jenderal bernama Jenderal Kadir. Dia tuh kelihatan geram banget sama kebijakan India. Dan dia langsung menyiapkan seseorang yang bakal bisa memporak-porandakan India. Lanjut nih, 3 tahun kemudian, udah 3 tahun kemudian, di base campnya Jim, tiba-tiba kedatangan seseorang yang sudah babak belur karena memang dipukulin sama anak buahnya Jim. Pas dilihat, ternyata inilah dia Pathaan, Shah Rukh Khan. Jadi Jim ini kaget banget karena dikiranya Pathaan ini udah meninggal. Karena beberapa waktu lalu ya, beberapa tahun lalu tuh ada insiden. Walaupun penuh luka gak karu-karuan, ternyata Pathaan kali ini berhasil lepas dari ikatannya dan langsung menyerang si Jim. Di tengah-tengah bertarung kayak gini, Pathaan ini sempet-sempetnya cari seorang cewek. Dia nyari cewek itu mana gitu. Nah, kita belum tahu nih siapa dia yang dicari ya. Kita beranjak dulu ke India. Sekelompok agen rahasia namanya GOCR, Joker. Pimpinannya adalah seorang wanita bernama Nandini. Dia lagi bercerita ke anak buahnya tentang Pathaan. Karena Pathaan inilah ternyata guys cikal bakal membuat yang namanya agen Joker ini. Dia tuh foundernya, tapi Bu Nandini yang mimpin gitu. Kumpulan orang-orang dengan semangat juang untuk melindungi India. Nah, katanya suatu hari 2 tahun yang lalu itu tuh ada insiden di Myanmar dan Pathaan itu terluka parah pakai banget. Mereka mengira udah jelas-jelas deh ini akhir dari babaknya Pathaan katanya gitu. Tapi ternyata itu adalah awal cerita barunya Pathaan. Diceritainlah di sini gimana Pathaan yang ngebentuk GOCR alias Joker dan meminta Nandini yang jadi pemimpinnya. Ditunjukinlah di sini gimana dulu mereka bekerja dengan baik untuk melindungi India, bekerja sama dengan militer. Nah, terus ini nih, ada satu event besar di India yang disinyalir Presiden India akan diserang. Nah, organisasinya Pathaan ini ngingetin kolonel untuk melindungi Presiden pas di hari H. Oke, pas di hari H juga nih ternyata ada beberapa hal yang dilihat Pathaan ini kok kayaknya ada yang berubah. Ternyata bukan Presiden yang mau diserang, tapi para ilmuwan India yang mau diculik. Si penjahat ini berhasillah menculik ilmuwan. Pathaan dan kawan-kawan lalu mengejar mereka. Pas mobil Pathaan dan teman-teman ini kecelakaan, si penculik ini muncul dan nunjukin wajahnya. Ganteng loh dia. Dan ini dia, Jim. Jim ternyata dulunya adalah prajurit untuk agen di India guys. Dan dia udah mendengar tentang kehebatannya Pathaan. Waduh, sekarang Jim musuh untuk India, kenapa ya? Setelah berusaha menyelamatkan diri dari mobil yang stuck tadi itu ya, mobil yang kecelakaan tadi, Pathaan lanjut mengejar Jim yang sudah membawa 2 orang ilmuwan India. Mereka bertarung dengan keren banget guys. Aduh, ini sesama petarung tangguh berhadapan loh, berkelahi di atas mobil. Tapi ya guys, mobil tadi ini ya, di dalamnya yang nyetir kan si Jim ya. Sekarang siapa? Karena Jim sama Pathaan sekarang lagi berkelahi di atapnya mobil. Tapi ya udahlah ya, yang penting mereka bertarung dengan hebat. Dan Jim berhasil menjauh dari Pathaan. Di sini Pathaan bener-bener ngelihat kayaknya ada something dari Jim ini. Sampai di markas, Pathaan ini nanya ke kolonel, apakah Jim itu dulunya di pihak India? Kenapa ya kok dia begini? Ternyata ya guys, Jim itu dulu tuh prajurit hebat banget. Suatu hari dia tuh menyelamatkan Sandra tanpa terluka. Nah, teroris itu ya tahu tentang Jim. Mereka terus menculik Jim dan istrinya yang lagi hamil. Mereka negosiasi nih ke pemerintah India minta uang karena kan nyulik Jim kan. Pemerintah gak mau negosiasi dengan teroris dong. Sang teroris ini bikin pernyataan. Hey Jim, kamu cinta banget sama negaramu, tapi negaramu tidak. Lalu sang teroris ini nembak istrinya yang lagi hamil berkali-kali tepat di depannya Jim. Jim ini cuma bisa teriak, nggak bisa apa-apa karena dia terikat gitu kan. Ya udah nangis aja gitu dan akhirnya karena inilah dia penuh dengan dendam sama India. Pemerintah mikirnya ya udah Jim udah meninggal, ternyata Jim masih hidup dan inilah dia sekarang.
Oh my god, kita ini kan lagi flashback ke kisah masa lalunya Patan ya nggak sih? Tapi kita flashback lagi ke kisah masa lalunya Jim. Nah, Patan pas tahu kondisinya Jim ini dia jengkel juga ke kolonel. Bisa-bisanya kalian tuh nggak menghargai dan nggak menyelamatkan orang kayak Jim. Patan juga bilang kalau karena kelakuan kolonel inilah dia yakin Jim nggak akan pernah berhenti untuk balas dendam ke India. Sakit hatinya mendalam loh, dan Patan sangat maklum. Cerita selanjutnya adalah Patan menyelidiki dan mencari tahu apa sih nih misi selanjutnya si Jim ini gitu kan untuk menghancurkan India. Nah, dia juga menyelidiki seorang dokter bernama Rubina. Wih, Mbak Depika Padukone muncullah di sini dia. Patan semacam terpukau loh dengannya, sampai akhirnya Patan terjebak karena ada Jim di sana. Dan Mbak Dokter ini ternyata bagian dari kelompoknya Jim. Tapi entah kenapa pas Patan mau ditembak, Rubina malah menyelamatkannya. Bahkan si Rubina ini juga bilang kalau dia sebenarnya dalam misi penyamaran juga loh. Lah, setelah Patan menyelamatkan Rubina yang tertembak, dia kan sempat pingsan tuh, siuman lah dia. Ceritalah Rubina tentang ayahnya dulu yang disiksa karena dia adalah seorang jurnalis senior. Dan terlalu banyak yang diketahui oleh ayahnya Rubina. Biasalah guys, biasanya memang jurnalis itu justru banyak tahu tentang pemerintahan. Belakang-belakang layarnya pemerintahan tuh kayak apa tuh tahu lah ya. Karena itu juga lah Rubina pindah ke Pakistan sama ibunya, sekolah kedokteran dan menjalankan misi kemanusiaannya untuk menyelamatkan banyak orang dengan cara bergabung di ISI. Wah, Patan dan juga Rubina bersatu, bekerja sama untuk mengambil sebuah benda, ya jadi yang disinyalir itu akan menjadi sebuah penelitian dan membahayakan masyarakat luas. Kerjasamanya Rubina dan Patan ini keren banget loh di sini. Dari yang mulai Rubina sok-sokan menggoda seorang pengusaha Rusia untuk bisa mendapatkan sidik jarinya. Dan sidik jarinya itu akhirnya dibuat untuk membuka sebuah berangkas. Lalu isi berangkas tersebut nantinya mengarahkan mereka ke berangkas lainnya di gedung lain untuk mengambil sebuah cairan yang akan mereka selamatkan. Mereka tuh pokoknya pengen menyelamatkan dan menyembunyikan cairan tersebut gitu. Perjuangan mereka nih keren loh guys. Jadi Patan dan sama Rubina tuh harus menggelantung di helikopter. Habis itu pakai jalan di jendela kaca dari gedung yang tinggi banget. Sampai akhirnya Patan berhasil mengambil yang mereka incar. Namun Patan ternyata dikelabui sama Rubina. Setelah mendapatkan cairan itu, Rubina meninggalkan Patan terkunci di tempat itu dan dia jelas-jelas ketangkep sama pasukan Rusia. Pastinya Patan disiksa habis-habisan secara kejam. Bener-bener ya tipu muslihatnya Rubina ini. Jadi kilas baliknya gengs, ternyata memang Rubina ini masih terus kerja sama Jim untuk mendekati Patan gitu. Dan Rubina lah yang bergerak. Lalu setelah Patan tergerak hatinya bekerja sama dengan Rubina, udah deh ditinggal gitu. Tujuan mereka memang mau mencuri barang yang sama. Penuh dendam kesumat pasti si Patan ini. Patan ini kan akhirnya berada di penjara yang begitu kejam, penjara yang menyeramkan di Rusia. Nah, ibu pimpinannya dia nih, Ibu Nandini sempat ngejenguk gitu. Dilihatlah si Patan, terus dia malah bilang, saya gak ada sangkut pautnya sama misinya Patan, kami tidak ada sangkut pautnya. Terus dia minta supaya Patan ditembak aja. Ih, kok gini gengs? Nasibnya jadi sama ya sama Jim. Justru ditelantarkan sama negaranya sendiri loh, setelah semua pengabdiannya. Gila. Nah ini nih pas di jalan Patan kan lagi dibawa ke lokasi lain nih. Dalam kereta api dia tuh dikeroyok sama banyak orang. Tapi Patan dilawan ya gak mungkin lah, jelas lah dia bisa menghadapi orang-orang itu satu persatu. Dan tiba-tiba seorang cowok bernama Tiger muncul. Salman Khan. Aduh keren banget. Jadi mereka berdua bekerja sama menghadapi semua orang dan juga petugas yang lagi nyerang mereka nih. Sampai akhirnya mereka terpaksa harus lari ke arah sebaliknya dari atas atap kereta. Wow, karena apa? Kereta tersebut akan jatuh ke jurang. Wah, jadi mereka berdua yang penting selamat ya. Kita kembali ke masa sekarang. Ingat kan guys, sepanjang cerita tadi ini kita kan lagi flashback nih tentang Patan gitu, tentang ceritanya dia kenapa dia jadi begini gitu kan. Ibu Nandini yang tadi lagi sepanjang jalan bercerita tentang Patan dan anak buahnya, masuklah ke sebuah rumah terpencil. Di situ sudah ada Patan. Ternyata ibu ini bukan sembarangan aja ninggalin Patan guys. Jadi langsung ditinggal, habis itu gak mau bertanggung jawab dan gak mau menyelamatkan Patan. Jadi waktu dia menemui di penjara waktu dulu itu, Patan dan pemimpinnya ini ternyata lagi kode-kodean. Jadi dia kode-kode pakai bahasa jari mereka yang cuma mereka yang tahu gitu. Intinya si ibu Nandini ini bilang kalau sebentar lagi Tiger akan segera datang menyelamatkanmu. Ternyata guys. Dan inilah dia, mereka ketemu lagi dan mereka bersatu kembali untuk bisa menyelamatkan India.
Tiba-tiba mereka dapat kabar, katanya ada satu CCTV di sebuah jalan raya gitulah, ada Rubina muncul di situ gitu. Ada apa nih? Patan tahu banget, gak mungkin Rubina akan dengan sengaja muncul depan CCTV di jalan raya. Pasti dia sengaja menunjukkan dirinya supaya Patan dan kelompoknya melihatnya gitu. Patan sengaja mencari Rubina, terus akhirnya ditangkep dan tahulah di sini Patan nanya, kenapa nih kamu sengaja muncul kan? Ayo cerita, apa yang mau kamu katakan? Gitu, sambil mangkel, sambil jengkel Patan gitu kan. Rubina akhirnya cerita bahwa penelitiannya Jim ini sangat menakutkan. Dia akan menyebarkan virus yang lebih jahat dari COVID-19. Karena kalau terkena virus itu dalam jangka waktu cuma beberapa jam aja, udah deh gak akan selamat. Dan itulah kenapa emang dia muncul gitu kan. Itulah kenapa waktu itu Jim menculik ilmuwan, guys. Masih ingat ya waktu itu kabarnya dikiranya presiden yang akan diserang dan diculik, ternyata ilmuwan. Nah, ilmuwan India inilah diajak kerjasama untuk membuat virus gitu. Jim serem ya balas dendamnya dengan cara menjatuhkan banyak manusia loh. Dan tahu gak sih guys, ternyata siapa di baliknya Jim yang mendanai dan segala macam lah pokoknya. Masih pada ingat di awal film ada seorang Jenderal Kadir yang mau menjatuhkan India. Di situ adegannya Jenderal Kadir bilang sudah saatnya melibatkan iblis. Nah ini nih kelakuan dia nih guys. Ya udahlah ya, akhirnya mereka kerja sama lagi nih, Rubina sama si Patan. Rubina ngasih peluang gimana caranya Patan bisa masuk ke dalam lab mereka. Sudah ada Jim di sana, mereka saling bertarung. Jim bahkan tahu kalau Rubina lah yang juga mengkhianati dia gitu. Setelah menembak sang ilmuwan, Jim kabur membawa virus itu dan dikejar sama Patan. Bentuk virusnya itu ada di dalam bola-bola gitulah guys. Di tengah salju yang kayak gini nih, Patan, Rubina dan juga Jim saling kejar. Rubina bela-belain melindungi bola virus itu sampai tenggelam ke dalam air yang sangat dingin. Patan ya, sudah hampir berhasil menangkap Jim. Terpaksa deh dia berbalik arah menyelamatkan Rubina. Nah, pas sudah di markas, Rubina ditahan dan diinterogasi. And you know what guys? Setelah bola virus itu dibongkar, isinya ternyata air. Air biasa aja, bukan virus. Yang asli rupanya ini sudah dibawa sama Jim. Gila ya. Rubina sendiri juga yang udah dekat sama Jim juga gak pernah tahu loh sama rencananya Jim. Dia tuh penuh rahasia dan bahkan Rubina yakin kekacauan ini jelas juga sudah bagian dari rencananya Jim. Yang paling mengejutkan lagi adalah Jim video call langsung ya ke lab ini. Jadi di mana ada beberapa orang termasuk Nandini itu juga muncul di situ, juga ikutan ngelihat hasil dari bola virus itu yang dibongkar gitu kan. Mereka ini ditelepon lah sama Jim. Jim video call ke lab dan didengar sama semuanya dan ditonton sama semuanya. Dia kasih kabar, dalam bola itu kan ada 3 lapis. Sampai mereka tuh harus masuk ke lapisan inti yang ditemukan ternyata air biasa. Tapi ternyata virusnya sudah ada di situ di lapisan kedua. Dan saat ini sudah menyebar ke mereka semua yang ada di dalam lab. Oh my god, nih film Tuhan ngagetin banget. Semuanya langsung panik dan udah bener-bener mereka ingin mengunci diri mereka sendiri. Ibu Nandini terpaksa mengunci dirinya dan yang lainnya. Dan minta kerelaan semua orang yang ada di dalam bersamanya itu. Daripada nih virus cacar ini bahaya banget nih virusnya menyebar, lebih baik mereka bunuh diri. Ya Tuhan, sebagai prajurit dia dan beberapa orang yang ada di dalam lab itu terkunci. Mereka saling berpamitan dan akhirnya ruangan ini dibom. Aduh, sebenarnya momen ini menyedihkan banget loh guys. Gimana Ibu Nandini dan orang-orang yang lainnya pasrah. Udah deh sama keadaan yang mereka tahu, mereka tuh harus dimusnahkan. Ya ampun, Jim ini gila loh. Sekarang saatnya Patan akhirnya benar-benar berjuang untuk menghentikan kelakuan Jim. Patan dan kawan-kawan mencoba untuk menjebak anak buahnya Jim, yang akhirnya Patan dan juga Rubina dan yang lain-lain bisa menyelinap masuk ke basecampnya Jim dan Jenderal Kadir di situ. Mereka bertarung di sini, tapi rudal yang berisi virus tuh udah terlanjur ditembakkan, terlanjur dipencet gitu guys. Bingung lah mereka. Tapi ternyata lagi-lagi ya, ini nih Jim nih yang punya intrik lagi. Ternyata rudal itu juga cuma pengalihan. Jadi ternyata virusnya sudah ada di dalam pesawat yang lagi terbang di atasnya Delhi dan akan mendarat ke Delhi. Siap menyebarkan virus dalam waktu 6 menit lagi. Buset, panik lagi ya kan. Pihak bandara tidak mengizinkan pesawat mendarat. Petugas yang ada di dalam pesawat mencari di mana keberadaan bola virus itu. Pas ditemukan, sudah tinggal 4 menit lagi tuh virus akan menyebar. 4 menit loh. Menit itu akan bisa berhenti kalau Patan berhasil mengambil remote controlnya yang ada pada Jim. Jim dan Patan nih lagi sibuk berkelahi dan saling menjatuhkan, saling melukai. Susah deh nih ya kalau udah sama-sama tangguh gak karuan. Baiklah,
Sementara kolonel terpaksa nih guys memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan bom ke dalam pesawat supaya pesawat itu nggak bisa mendarat. Aduh gila, karena dalam pesawat itu ada virus loh. Penumpang nggak tahu, dan ini nyantai aja penumpang duduk tenang gitu. Para petugas dalam pesawat semacam udah siap dan udah rela gitu. Sambil mereka itu melihat bola virusnya dan juga melihat hitungan menit dan detik di bola virus tersebut gitu. Deg-degan nggak sih, ya Allah? Jadi mereka semua nih yang dalam pesawat lah, si kolonel lah, semuanya lagi bergantung nungguin gimana kabarnya Patan bisa gak ya berhasil ngambil remote dari Jim. Pas banget, Patan mukulin Jim, dan pas saat itu juga Jim menusuk Patan. Astaga. Tapi saat itu juga Patan berhasil merebut remote control dari dadanya Jim, dan dia langsung dengan sigap memencet tombol off. Hitungan menit di bola virus itu juga langsung berhenti pas tinggal 2 detik lagi. Astaga, ya Allah. Untung mereka juga cepat mengabari ke kolonel, dan kolonel juga dengan sigap memerintahkan anak buahnya untuk membatalkan penembakan. Jadi tembakan bom itu meledak di udara tanpa harus mengenai pesawat. Semua orang selamat, alhamdulillah ya Allah. Ikut deg-degan saya nonton ya. Nih film bener-bener padet ceritanya guys. Ending film, Jim berhasil ditumbangkan oleh Patan. Kemudian kolonel minta maaf atas semua kejadian yang ada, dan dia minta Patan terus merekrut anak-anak muda berjiwa emas yang punya keinginan kuat untuk melindungi negaranya. Film Patan, The End.